Hai guys, get ready with me sambil cerita. Hari ini cerita apa ya? Kayaknya ceritain masa lalu seru gak sih? Gimana kalau kita omongin tentang proklamasi Indonesia? Sekalian aku juga punya beberapa fakta unik tentang kemerdekaan Indonesia. Jadi guys, semuanya ini berawal pada saat 6 Agustus dan 9 Agustus 1945 secara berturut-turut Hiroshima dan Nagasaki itu dijatuhin bom atom guys. Yang dimana dua kota itu adalah dua kota besar di Jepang. Nah, setelah dijatuhin bom atom pada 15 Agustus 1945, akhirnya Jepang mengumumkan penyerahan mereka tanpa syarat pada sekutu. Nah, akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang mengumumkan penyerahannya kepada sekutu. Nah, jadinya kekuasaan Jepang di Asia termasuk di Indonesia itu udah putus, udah enggak lagi. Tadinya kabar kekalahan Jepang ini mau dirahasiain, tapi ternyata kabar ini tersebar sampai ke Indonesia. Golongan muda yang mendengar hal ini akhirnya terpicu buat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Akhirnya golongan muda bertemu dengan golongan tua dan golongan muda mendesak golongan tua untuk melakukan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Tapi ternyata hal ini ditolak sama golongan tua guys yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta. Karena mereka maunya proklamasi itu harus melalui PPKI. Karena adanya pertentangan antara golongan muda dan golongan tua, disinilah terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok yaitu di mana golongan muda itu menculik Soekarno dan Hatta agar Soekarno dan Hatta itu tidak terpengaruh oleh Jepang. Nah, uniknya guys, Soekarno dan Hatta itu mereka berdua gak memberontak karena sebenarnya mereka berdua itu juga pengen guys kalau proklamasi Indonesia itu diproklamasikan segera. Tapi kalau emang pengennya gitu kenapa tadi sempat nolak? Karena mereka itu terpaksa, mereka itu diancam Jepang guys, karena ya sebuah janji. Nah, sesampainya di sana, Soekarno dan Hatta didesak lagi oleh golongan muda untuk melakukan proklamasi secara segera. Dan akhirnya Soekarno dan Hatta itu setuju untuk memproklamasikan Indonesia. Nah, karena Soekarno dan Hatta udah setuju, jadinya akhirnya mereka pun dipulangkan ke Jakarta yang dijemput oleh Ahmad Subarjo. Mereka dipulangkan di sore hari pada tanggal 16 Agustus 1945. Nah, sesampainya di Jakarta pada malam harinya, mereka berkumpul di rumah Laksamana Muda. Nah, di sana Soekarno, Hatta, dan juga Subarjo menyusun naskah proklamasi dan diketik oleh Sayuti Meli. Soekarno dan Hatta juga menandatangani proklamasi tersebut. Nah, fakta uniknya nih guys, ternyata proklamasi yang ditulis oleh Soekarno sendiri itu sempat dibuang ke tempat sampah karena dianggap sudah tidak penting lagi, karena kan udah diketik tuh. Nah, akhirnya pada pagi hari di tanggal 17 Agustus 1945, rakyat mulai berdatangan ke rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta. Nah, fakta uniknya guys di sini, sebenarnya di hari pembacaan proklamasi ini, Soekarno itu sakit guys. Nah guys, by the way, makeup aku udah selesai. Sekarang tinggal kita lanjutin aja ceritanya ya. Pada akhirnya Soekarno membacakan teks proklamasinya didampingi oleh Hatta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan
dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati akhirnya dikibarkan oleh Latif, Hendra-Ningrat, dan Suhud. Mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya meskipun tanpa instrumen yang lengkap. Nah guys, ada lagi satu fakta unik yang belum aku ceritain. Jadi guys, sebenarnya di saat acara berlangsung, sebenarnya ada yang ngedokumentasiin acara ini guys. Tapi yang ngedokumentasiin itu mereka tuh diam-diam. Nah tapi mereka ketahuan sama Jepang. Akhirnya mereka itu ditangkap, terus foto-fotonya disita. Tapi ternyata orang yang mendokumentasikan acara ini berhasil melarikan diri, sehingga ada beberapa dokumentasi yang masih selamat. Oke guys, jadi segini aja cerita kita buat ceritaku hari ini. Semoga kalian